Part 2. Tiga perwira. Ada alasan yang jelas mengapa Pulau Sangiang tidak berpenghuni. Di atas pulau kecil itu terdapat sebuah gunung yang masih aktif. Orang-orang menamai gunung itu Sangiang Api. Kondisinya yang aktif membuat tanah pulau menjadi terlalu vulkanik untuk vegetasi yang kompleks. Setidaknya untuk saat ini hanya ada lumut dan tunas-tunas tumbuhan yang bijinya terbawa arus dari pulau lain. Namun ada yang berbeda di suatu pagi Kliwon tahun 1674. Sebuah perahu dari Bali membelah ombak dan mendekati pulau tersebut. Perahu itu tampak bergegas karena selain memakai layar, di sana ada seorang pria tua, seorang pria muda, dan seorang wanita muda memberikan tenaga mereka untuk mendayung. Pria yang sudah agak berumur bernama Rusa Arang. Dia terlihat sangat matang untuk pria seusianya. Berkisar 40 sampai 45 tahun. Kerut di muka bercerita tentang banyak hal yang dia simpan di hati. Guratan-guratan luka bekas tarung senjata di lengan dan badan bercerita sendiri tentang keahliannya. Cerita-cerita yang jika dia mampu memilih, dia tidak akan lalui. Guratan-guratan tanda berbagai pengalaman yang ingin dia lupakan. Pengalaman membunuh, berlari dari sesuatu, dan menangkap sesuatu. Pria yang nampak muda itu bernama Bara Angkasa. Usianya berkisar 20 tahun dan memiliki badan yang sama atletisnya dengan sang senior. Satu-satunya wanita di atas perahu itu bernama Galuh Puspa. Wanita yang sebaya dengan Bara Angkasa. Dia memiliki paras yang cantik. Hidungnya mancung, kedua matanya berwarna coklat terang. Sungguh memberi keteduhan. Badannya tonet dan atletis. Sesekali, Galuh menangkap bahwa Arang mencuri pandang akan dirinya. Dia tersenyum kepada senior yang dia sangat hormati itu. Rambutnya panjang dan disanggul untuk alasan praktis. Sisa rambut yang menjuntai membuatnya lebih cantik lagi. Mereka bertiga memakai pakaian rakyat biasa. Namun bila diperhatikan seksama, di balik pakaian mereka akan terlihat dan terasa bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Prajurit elit, sekelompok perwira, sekumpulan Arya. Mereka menandakan diri mereka dengan memakai kelat bahu di lengan kanan atas. Kelat bahu itu unik dan hanya ada 9 di dunia. Benda itu adalah tanda bahwa mereka adalah bagian dari pasukan elit. Kelat bahu itu hanya didapat berdasarkan garis keturunan. Saat sang bapak memberikannya, atau jika keahlian bela diri mereka sudah cukup menggantikan pendahulu. Atau terlepas dari cakap atau tidak, pendahulu mereka sudah meninggal sebelum waktunya. Dan mereka adalah 3 area terakhir yang memakai kelat-kelat bahu tersebut. Kang Mas, Galuh memecah keheningan. Katanya mereka yang sudah gugur, arwahnya mendiami dasar laut di perairan sini. Kudengar juga begitu, Duk. Tapi tidak pernah ada yang hidup lagi untuk bercerita, ujar Arang. Sekali lagi dia melirik kepada area cantik di sampingnya. Perahu itu menemukan dasar pantai. Mereka turun dari perahu, lalu menariknya hingga bersandar ke pasir. Dari sana, tanpa bercakap-cakap, mereka mengambil tas kulit masing-masing, kemudian berjalan ke darat. Pulau itu tidak memiliki jalan setapak. Namun Rusa Arang tahu mana yang harus diambil untuk sampai di kaki Gunung Sangiang. Di kaki gunung itu terletak tujuan mereka. Sebuah gua kuno yang keberadaannya hanya diketahui oleh mereka bertiga dan para pendahulu mereka yang sudah gugur. 5 menit berjalan kaki membawa mereka ke sebuah pintu goa. Rusa Arang terdiam dan menatap rekannya. Seakan mengerti, mereka mengangguk. Rusa Arang mengeluarkan sebuah bungkusan berkain hitam dari tasnya. Dengan perlahan, dia membuka bungkusan tersebut. Ia termenung.
Ada ketidakrelaan yang dalam dan merenggut jantung tiap ia menatap pusaka itu. Setelah 3 tahun pencarian, setelah 2 rekan gugur, benda tersebut berhasil mereka ambil. Pusaka yang baru saja mereka curi dari reruntuhan Kesultanan Goa. Pusaka ke-8. Perolehan pusaka ke-8 ini merupakan misi ketiga bagi Rusa Arang, yang sudah menjadi Arya selama lebih dari 20 tahun. Namun, ini misi pertama bagi Bara Angkasa dan Galuh Puspa. Kang Mas Arang, begitu sang Arya tua biasa dipanggil, mengambil pusaka tajam tersebut, lalu menghunjamkannya ke dinding pintu goa. Tertancap sedikit. Bara dan Galuh mengeluarkan gada tempur mereka dari dalam tas masing-masing. Kemudian berganti memukul pusaka itu agar lebih menancap ke dalam. Tidak lama, mereka merasakan bumi bergetar pelan. Mereka berhenti memukul. Bara dan Galuh kemudian melihat sebuah kejadian yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Pusaka tersebut masuk ke dinding goa dan menghilang. Kita berangkat. Masih ada 2 lagi. Kita sudah tidak punya banyak waktu, ujar Rusa Arang. Bara dan Galuh mengangguk. Mereka bertiga kembali ke perahu.